فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. Insyaallah kita lanjutkan di pagi hari ini kajian kitab Fawaid al-Fawaid. Semestinya dan ini sudah diniatan awal pagi ini kita lebih banyak atau lebih dominan membahas pertanyaan yang bulan lalu masih tersisa. Cuman qadarullah telah terupdate pagi ini kertas-kertas itu hilang. Gak tahu kemana. Hanya Allah yang tahu kemana mereka pergi. Jadi mohon maaf bagi para penulis pertanyaan, jika ingin mungkin tulis ulang pagi ini pertanyaan yang bulan lalu ditanyakan, ya kan ada berapa tuh, masih ada mungkin 8 atau berapa 10 mungkin. Jadi yang waktu itu bertanya boleh ditulis ulang dengan syarat persis kalimatnya dengan apa yang dia tulis. Ya, jadi tadinya pengen fokus di pertanyaan-pertanyaan di pagi ini insyaallah. Mungkin untuk materi di kitab hanya beberapa kalimat saja, kemudian fokus di tanya jawab. Tapi karena kertas-kertasnya qadarullah hilang, maka boleh nanti silakan yang waktu itu bertanya, mungkin Ummahat kalau nggak salah, yaitu tulis lagi dan insya Allah kita bahas beberapa kalimat di kitab ini dan kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi silakan ditulis ulang atau mungkin yang mau bertanya nambah atau lainnya, maka dipersilahkan insyaallah dan bebas pertanyaannya di tema apa saja insyaallah ta'ala. Tapi kita lanjutkan pembahasan tentang perpaduan antara dua hal yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim di kitab ini dan telah kita mulai atau telah kita bahas selama 2 pertemuan tentang liqah, yaitu perpaduan antara upaya nyata yaitu ikhtiar dengan iman. Jadi iman jika dipadukan dengan ikhtiar maka akan membuahkan amal soleh. Kemudian yang kedua, husnudzan kepada Allah dipadukan dengan merasa butuh pada Allah. Ya, merasa butuh pada Allah dipadukan dengan husnudzan pada Allah. Jika berbaik sangka atau husnudzan pada Allah dipadukan dengan iftiqar, yaitu ketergantungan dan merasa butuh sama Allah, maka akan terwujud pengkabulan doa. Itu yang kedua telah kita bahas. Dan yang ketiga yaitu al-khasyah, rasa takut dipadukan dengan al-mahabbah, yaitu rasa cinta. Ya, ketika kita mencintai maka kita akan khawatir dan takut kehilangan yang kita cintai. Itu tanda mencintai, tanda-tanda cinta. Adapun jika mengklaim cinta pada sesuatu atau seseorang namun tidak khawatir akan kehilangannya, maka ini belum disebut
mencintai. Kemudian yang keempat, gabungkan antara meneladani Rasulullah dengan ikhlas. Ikhlas dan ittiba'. Ikhlas dan mengikuti Rasulullah SAW. Maka jika keduanya berpadu, amalan itu akan diterima dan diperhitungkan. Jadi ikhlas dan ittiba'. Ikhlas itu la ilaha illallah, ittiba' itu Muhammad Rasulullah. Kita menuju ke yang 5, yaitu amal didampingi ilmu. Amal disandingkan dengan ilmu. Jika keduanya berpadu, maka terwujudlah al-falah. Terwujudlah al-falah dan sa'adah, keberuntungan dan kebahagiaan. Orang yang memang mengamalkan ilmunya itu bahagia. Dapat ilmu aja itu bahagia, apalagi kalau dia amalkan. Manusia itu jika dia dalam keadaan bertugas, berdinas secara diligent, maka dia akan senang dengan itu. Daripada seseorang misalnya dia gabut, ya, nggak ada kerjaan, idle, diem, lazy, rebahan, seharian nggak ngapa-ngapain, ya, dikira orang itu bahagia? Lah, tidak, wallah tidak, wallah tidak. Orang yang berbahagia adalah orang yang mengisi waktunya dengan tugas-tugas yang dari tugas itu dia dapat banyak benefit. Misalnya benefit keduniaan dan benefit akhirat. Benefit keduniaan secara maknawi atau materi. Misal secara maknawi, benefit keduniaan yaitu terhindar dari kesedihan. Orang yang larut dalam kesedihan itu biasanya orang yang gabut, ya, nggak ada kerjaan dan nggak punya opsi untuk beramal, sehingga dia tenggelam dalam kesedihannya. Sementara orang yang dia memiliki positive vibe, yaitu getaran kehidupan yang positif, dan dia memiliki banyak opsi untuk melakukan kegiatan amal, maka kesedihan itu tidak berlarut, melainkan akan tergantikan dengan hal-hal yang positif, yaitu beramal saleh, gerakan kehidupan yang membuat air di hatinya atau air kehidupan hatinya itu jernih. Maka air yang tergenang lebih mudah untuk dikeruhkan atau lebih mudah untuk kotor dan banyak hal yang berubah di dalamnya dibandingkan air yang mengalir. Maka seseorang ketika dia memadukan antara ilmu dan amal, maka akan ada keberuntungan untuknya, yaitu al-falah. Dia akan mendapatkan advantage dari pengamalan ilmunya, dan juga dia bahagia. Dan juga dia bahagia. Ya, orang-orang yang memiliki kegiatan itu orang yang berbahagia sebenarnya. Pada umumnya dengan kebahagiaan yang relatif dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki kegiatan apa-apa, tidak memiliki apa gerakan sosial atau apa, tidak ada sama sekali. Dibandingkan aktivis dengan ansos, tentu aktivis lebih berbahagia daripada ansos. Ansos itu antisosial, yang cuma rebahan di rumah, diam di rumah, yaitu tidak ngapa-ngapain, ya, kemudian tidak komunikasi, tidak bergaul pada siapapun, hanya di kamar saja, tidak ngapa-ngapain, ya, atau main game aja. Dikira itu bahagia? Tidak bahagia itu. Bahkan kadang kebahagiaannya semu, yang kemudian orang itu banyak bertebaran di luar rumah atau di dalam rumah, bahkan keluarga, tapi dia lebih memilih untuk berteman dengan AI misalnya. Ya. Sampai ada sebuah pembahasan, ada podcast namanya
talks ya di barat ya. Ada salah satu presenter mempresentasikan tentang benefit untuk memiliki teman versi AI. Maju. Maju Mas atau Dek. Antum yakin di depan anak persis? Yakin? Karena antum pasti tidur. Bisa nggak antum sanaan dikit biar nggak persis plek depan anak. Tapi jangan tidur ya. Promise me. Jangan tidur. Kalau antum tidur, apa hukumannya? Ini temannya namanya siapa? Temannya namanya siapa? Fadlun minallahi wa ni'mah gitu. Antum jangan tidur, oke? Boleh tidur tapi di ruang DKM. Mau? Jangan di sini tidur ya. Seenggaknya di sana agak nyelip sedikit karena kalau depan ana antum tidur, ana kemungkinan ikutan. Ya, awas jangan ngalahin kamera ya. Ya, ada pembahasan ketika itu. Ya, sekarang kita, yaitu maksudnya di sini secara kenyataan ya, kita bisa mengkreasikan, dan semua ini di bawah takdir Allah, bisa mengkreasikan karakter di aplikasi AI. Ada beberapa aplikasi AI yang bisa membuat itu. Dan sampai si presenter ini dia bilang, saya punya teman di real life yang telah wafat sekitar 10 tahun lalu. Dan dia kangen dengan temannya. Akhirnya dia membuat karakter persona di AI dengan nama yang persis, dan di situ describing atau penjabaran karakter temannya itu dia jabarkan agar bisa persis seperti ngobrol dengan temannya. Dan ternyata itu yang dilakukan sehingga kata dia telah menyembuhkan kerinduan terhadap teman-teman yang telah mati itu. Ini seperti menghidupkan yang telah mati itu, tapi versi AI, versi chatting. Coba sekarang antum ya Pak ya, ikhwan akhwat, orang-orang yang sudah mati. Ya, kemudian antum kangen sama mereka. Mana yang antum pilih? Antum doain kebaikan buat mereka, rahmat untuk mereka dan ampunan? Atau antum bikin persona di AI supaya bisa ngobrol dengan mereka lagi? Doakan. Coba kalau antum bikin yang seperti ini, yaitu membuat karakter sehingga bisa ngobrol dengan mereka dan seterusnya versi dengan handphone atau chatting dengan mereka, apakah itu akan memenuhi betul-betul secara komplit rasa rindu antum? Wallah tidak. Malah justru biasanya orang yang seperti ini orang yang antisosial. Kita harus move on dengan keadaan lawas ya. Bahwasanya yang telah wafat dan manusia masih available, masih banyak sekali, masih banyak banget. Satu saudara yang wafat dan luput dari hidup kita, Allah Ta'ala berikan gantinya mungkin 1000 gitu kan. Ya. Jadi berkegantungan dengan fulan yang telah mati, sementara fulan yang telah mati itu kafir. Lalu buat apa dirindukan gitu kan? Lihat hal-hal ini manusia sekarang ketika mereka atau kaum rebahan, mereka mendapatkan teman tapi versi imaginary gitu. Ya. Padahal teman dari real life, makhluk hidup, manusia berakal, normal, bisa ngobrol, punya perasaan, punya cinta, bisa memberikan kita feedback sesuatu, itu jauh lebih baik. Sekreasi-kreasinya robot, baik robot fisik atau robot chatting atau robot apa di internet, itu tidak akan pernah menggantikan apa manusia seutuhnya yang Allah Ta'ala langsung ciptakan. Gak bakal pernah menggantikan. Coba sekarang antum punya virtual wife,
Apa virtual wife? Istri virtual. Coba. Mau nggak? Nggak bisa diapa-apain. Istri virtual cuma bisa ngobrol doang, udah nggak bisa diapa-apain habis itu. Atau ibu-ibu punya suami virtual. Suami virtual, transfer nggak pernah, nafkahin nggak pernah, ya kan? Nggak ada enak-enaknya. Sementara makhluk yang maksudnya wujud nyata ini banyak. Ya. Tapi seseorang ketika dia tahu dirinya muslim, mukmin, di ayat bertaburan alladzina amanu wa amilus solihat, beriman dan beramal soleh. Iman itu ilmu, amal saleh amalan, dampingkan itu, sandingkan itu. Bukankah di surat Al-Asr illal ladzina amanu wa amilus shalihat, iman amal, iman ilmu, amilus shalihat amal, didampingkan. Berapa puluh dalam Al-Quran ayat-ayat yang menyandingkan amanu wa amilus shalihat, amanu wa amilus shalihat. Dan selalu kalau antum cari di Al-Quran lafal ini alladzina amanu wa amilus shalihat, mesti antum dapatkan janji baik dari Allah untuk orang-orang ini, yaitu al-falah dan as-sa'adah, keberuntungan dan kebahagiaan. Disebut keberuntungan karena ada benefit dari iman dan amal saleh. Disebut kebahagiaan karena dia beruntung. Namun apabila salah satu dari iman atau amal soleh terpisah dari yang lainnya, maka pemiliknya tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa. Jadi cuma ngumpulin ilmu doang dan tidak ada amalan. Kalau cuma ngumpulin ilmu doang tidak ada amalan, kolektor ilmu, maka ini ibarat apa? Pohon yang tak memberikan buah. Pohon yang tak memberikan buah. Sementara kita hidup tidak hanya membutuhkan satisfaction atau kepuasan pemandangan saja. Kita membutuhkan sesuatu untuk kita masukkan ke tubuh kita dari makanan. Dalam dunia gardening, yaitu berkebun, dunia berkebun itu yang mana hobi banyak orang, tidak dipersyaratkan kita harus punya pohon yang berbuah. Ya. Tidak dipersyaratkan kita harus punya pohon yang berbuah. Tanaman-tanaman yang tumbuhan-tumbuhan yang dikoleksi rata-rata malah enggak berikan buah, dan memang bukan itu tujuan dari berkebun atau gardening mereka. Hanya untuk satisfaction, memuaskan pandangan dan hati. Baik. Kita mau jadi petani atau mau jadi kolektor tanaman, gitu loh. Kalau jadi petani, maka kita harus menghasilkan. Tapi kalau mau jadi gardener, yaitu seorang tukang kebun doang, itu nggak harus menghasilkan buah. Yang dihasilkan hanya tanaman. Tukang tanaman dengan tukang buah, mana yang lebih sering dikunjungi? Mohon maaf nih tukang tanaman, jangan marah, jangan stand up kemudian walk out, jangan. Tukang buah, buktinya anak kemarin baru beli buah. Antum juga beli buah. Semua dari kita pasti pernah beli buah. Tapi ada enggak semua dari kita ke tukang tanaman beli tanaman? Belum tentu. Dikiaskan dari ini, orang yang memproduksi ilmu, memproduksi amal dengan ilmunya itu lebih sering dikunjungi oleh masyarakat dan oleh orang-orang dibandingkan orang yang hanya sekedar memperlihatkan koleksi ilmunya. Begitu. Ya.
Dan orang-orang lebih membutuhkan buah dibandingkan koleksi tanaman. Sebagaimana orang lebih membutuhkan amal dibandingkan sebatas ilmu saja yang dikoleksi. Begitu. Ada beberapa dari ikhwan yang dulunya ngaji sama ustaz yang sangat pinter, tapi cuman menang pinter saja, melainkan nggak benar. Akhirnya saya nggak ikut lagi sama beliau karena nggak benar. Pinter sih iya, retorikanya masya Allah, tapi saya nggak nyari itunya, saya nyari contoh supaya saya bisa beramal. Pinter orasi, pinter ini, pinter itu, tapi ketika ditanya tentang mandi junub nggak ngerti. Aduh gimana terus? Ya, Ustadz kok nggak paham mandi junub Ustadz? Apa nggak pernah junub? Atau gimana Ustadz? Itu nggak penting. Yang penting sekarang ekonomi negara itu harus ditingkatkan, dan yang penting bagaimana pemerintah itu untuk lengser dari kursinya. Ya subhanallah. Untuk urusan pribadi yang kecil, dan maksudnya bukan kecil banget ya, maksudnya dia di sini lebih skala mikro untuk pribadi dan sehari-hari itu nggak diperhatikan. Tapi urusan kesalahan pemerintah itu yang paling difokuskan. Ini gimana? Tapi itu ilmu disandingkan dengan amal. Dan kita akan bahas hari ini yaitu sifat santun pendamping ilmu. Teman-teman ikhwan yang ada pertanyaan segera tulis, atau mau nanya langsung nanti nggak apa-apa. Ibu-ibu juga begitu ya. Kata Ibnu Qayyim, wal hilmu liqahul ilm. Sifat santun adalah pendamping ilmu. Ini sepertinya juga udah kita bahas pada kemarin atau pertemuan lampu. Apabila keduanya berpadu, tercapailah kemuliaan di dunia dan akhirat, serta ilmu para ulama akan terasa manfaatnya dengan al-hilm. Al-hilm itu diterjemahkan di Indonesia itu santun, tetapi makna hilm adalah tidak mudah reaktif, tidak mudah responsif, tidak gampangan membalas. Jadi enggak emosian. Jadi ada korelasi antara hilm dengan sabar, santun dengan sabar. Mas jangan tidur mas, jangan tidur, depan anak jangan tidur. Nanti beliau ikutan terus nyamber ke anak. Kedinginan ya mas. Boleh mungkin di belakang tembok sana boleh. Jadi hilm, santun, pendamping ilmu. Kalau misalnya sikap santun tidak responsif, itu didampingi dengan adanya ilmu, dan memang ilmu itu membuat kita itu tidak mudah responsif malah justru. Kalau kita misalnya belajar menuntut ilmu, namun apa-apa tuh kita respon, itu justru mencerminkan ilmu yang nggak ada guna gitu loh. Ilmu yang nggak membuat kita itu seperti padi yang berat. Semua kejadian dikomentarin. Dan antum lihat di lingkungan RT, ummahat yang julid itu rata-rata bahlul. Ummahat yang julid, bukan ummahat yang sini, enggak, yang sini solehat. Yang di sana jauh di sana. Ada ibu-ibu yang seorang ibu lah, jangan ibu-ibu kesannya banyak. Seorang ibu yang suka namimah, adu domba sana sini. Ada kejadian apapun di lingkungan ini itu selalu dia berkicau di tangga-tangannya. Kayak gitu ya, ini kayak gini ya. Semua dikomentarin. Pasti ini tidak punya ilmu. Kalaupun pernah belajar paling dulu waktu di madrasah aja. Sekarang nggak pernah belajar lagi. Dan gak ada faedahnya belajar kalau apa-apa direspon, apa-apa dibalas, apa-apa direaksikan. Dan antum lihat para ulama dan para asatidzah kibar. Kalau antum lihat ya, mungkin di media sosial ada kejadian-kejadian terutama fitnah yang terjadi, itu mereka diam. Kecuali dibutuhkan dan darurat untuk berbicara. Jadi ada apa-apa itu enggak semuanya direspon. Dan antum lihat tokoh-tokoh agama, bahkan tokoh-tokoh artis dan semisalnya, ketika posting sesuatu
kan banyak tuh komentarnya, namanya tokoh kan. Nah, tapi apakah direspon satu-satu oleh dia? Enggak. Justru kok direspon itu malah mengurangi kewibawaannya. Apalagi kalau misalnya komentatornya itu julid semua. Ya banyak tuh julid, julid apa namanya, julid Indonesia ya apa sekarang julid ya, julid, komentar julid, kayak hasad apa ya, ngeritik tapi nggak membangun gitulah pokoknya, nyinyir ya gitulah pokoknya lah, cari sendiri ya. Nah itu direspon satu-satu oleh sang tokoh, kira-kira gimana? Seperti antum Pak, nih ketika zaujah atau istri antum pulang kerja malam, istri antum cerita segala yang terjadi di muka bumi ini setelah itu. Mas, gini nih mas di situ ada lo mas dia tuh mas. Soalnya biasanya gimana? Oh gitu. Nah gitu. Tapi kalau suaminya juga ikutan ngoceh, diskusi akhirnya satu masalah kecil bisa dibesar. Orang berilmu itu masalah besar disimpelkan, dan orang jahil itu masalah kecil dibesarkan jadinya. Kalau misalnya kita punya ilmu, itu punya kunci untuk mengecilkan atau mensimpelkan masalah yang seolah jelimet, tapi punya ilmunya maka jadi rapih, tertata. Itulah ilmu fungsinya. Jadi nggak jelimet gitu. Dia tidak mudah responsif. Segala kejadian dikomentari, ini bukan sifat santun, ini bukan hilm. Kemudian hilm itu kaitannya juga dengan sabar, sangat erat, saudaraan bahkan. Kalau ada orang ngejelekin antum dan selalu antum respon, maka hilm antum hilang sehingga ilmu antum rontok, gak kelihatan. Jadi semakin kita berilmu itu justru semakin tebal kesabarannya dan tidak gampangan untuk merespon pencelaan dari orang lain. Dan karakter pemimpin itu siap untuk dicela sana sini oleh orang-orang bawah, dan siap untuk terus dipantau, dicari-cari kesalahannya. Itu karakter orang yang di depan. Karena antum ketika di depan, antum dilihat. Namun orang yang di belakang tidak akan pernah terlihat. Yang ada mereka selalu melihat. Justru di sini ketika antum berilmu, beramal, tapi banyak yang komentar, itu menunjukkan antum di depan. Menunjukkan antum di depan dan diperhatikan. Bukan ditelantari, bukan diabaikan. Antum eksis di hati mereka walaupun mereka mungkin tidak mengakuinya. Kalau misalnya lihat ikhwan, ada banyak kajian-kajian di Jabodetabek ini dan kita semua sudah menyaksikan. Kalau ada kajian haulan, ada kajian apa namanya tahlil apa gitu, sampai motor-motor diparkirin di jalanan, di depan rumah warga, depan pagar warga. Terus yang apa namanya yang jaga ormas lokal setempat. Ada yang protes nggak? Ada yang berani protes nggak? Nggak ada. Ya. Karena emang udah kayak gitu lah, bodoh kelakuan mereka kayak gitu. Pada orang-orang, jadi mereka protes hanya di kamar mereka masing-masing warga itu. Tapi kalau kajian jenggotan cingkrangan, satu motor aja kemudian ada nyempil di depan rumah warga, jadi bahan omongan nggak? Jadi bahan omongan. Kenapa? Karena ketika antum yang terdepan, antum yang sangat diperhatikan dan sangat mudah dikritisi. Begitu. Itu menunjukkan sebenarnya di depan posisinya. Dilihat, diperhatikan. Nah, kalau misalnya kita mudah merespon pencelaan orang karena kita sering dilihat, maka ilmu kita rontok, hilm kita hilang, santun kita hilang. Sabar di sini, sabar. Tahan, sabar. Itulah resikonya orang ketika punya ilmu.
Itulah resikonya orang yang disorot. Gitu. Jadi jika salah satunya yaitu sifat santun hilang atau ilmu hilang, maka hilanglah manfaat dari santun dan hilanglah pemanfaatan ilmu. Begitu. Maka ilmu ini membuat kita tidak mudah responsif. Tidak semua kejadian itu dikomentari, diberikan ta'liq, kecuali kalau memang dibutuhkan ilmiah dan bermanfaat. Baik. Yang ketujuh dan terakhir yaitu al-azm. Al-azimah liqahul basirah, kebulatan tekad adalah pendamping basirah, mata batin, mata hati, yaitu azimah. Kebulatan tekad adalah pendamping mata hati. Bagaimana? Apabila keduanya berpadu, fa idza ijtama'a nala sahibuhuma khairat dunya wal akhirah. Apabila keduanya berpadu, penyandangnya akan memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Wa balaghat bihi himmatuhu minal ulya kull makan. Semangatnya akan membawanya menggapai semua kedudukan tinggi. Dengan kata lain, luputnya segala kesempurnaan diri tidak lain disebabkan oleh butanya mata hati atau nihilnya kebulatan tekad. Di sini dua istilah, yaitu pertama al-azam, al-azimah. Yang kedua pertama azimah, yang kedua yaitu al-basirah. Azimah dan basirah. Azimah itu kebulatan tekad. Ya, basirah itu pandangan mata hati, mata hati. Taib, apa itu masing-masing dari lafal itu? Azimah, kebulatan tekad yang kata Allah Azza wa Jalla, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika engkau berazam, maka bertawakallah pada Allah Azza wa Jalla. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Itu ayat apa? Surat apa? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ali Imran. Juga di surat Ali Imran juga ada ulul azmi. Dzalika huwa di surat Ali Imran juga ada tentang al-azm. Azmul umur. Di surat Ali Imran juga, ya. Dzalika min azmil umur. Di sini kita tahu di antara sebutan untuk nabi-nabi yang 5 itu apa? Ulul azmi. Kenapa mereka disebut ulul azmi? Lihat di surat Ali Imran 186. Kata Allah Azza wa Jalla, la tublaghunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. 186 dari Ali Imran. La tublaghunna fi amwalikum wa anfusikum. Kalian pasti akan diuji di masalah kepemilikan kalian, harta kalian. Dan juga kalian akan diuji dalam diri kalian sendiri, kesedihan, musibah menimpa qalbu antum, ya. Tidak cukup dari itu. Wa tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Kalian pasti akan mendengar dari orang-orang ahli kitab, Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrikin. Apa yang kalian dengar? Adzan katsira, yaitu tusukan yang banyak, singgungan yang banyak. Itu pasti kalian akan mendengar itu. Kemudian wa in tasbiru wa tattaqu. Apa kata Allah? Apakah lawan mereka, respon mereka? Enggak. Jika kalian bersabar dan bertakwa, sabar dan takwa, fa inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya itu termasuk azm al-umur, termasuk dari keteguhan perkara, yaitu urusan yang betul-betul tinggi, diutamakan, azm. Nah, orang yang bisa sabar dan bertakwa padahal dia dicerca terus oleh musuh-musuhnya, ini justru orang yang punya tingkatan yang tinggi dari kesabaran, dari azimahnya, bulatnya tekad. Itu yang seperti itu, bulatnya tekad itu seperti itu. Jadi banyak orang menganggap bulatnya tekad hanya diambisi untuk meraih sesuatu saja. Kebulatan tekad diantaranya itu adalah bersabar, bertahan, hilm,
santun walaupun banyak sekali orang yang mencela dan banyak sekali ujian yang menimpa, namun tidak gila dia, tidak kemudian stres, tidak depresi dengan kejadian-kejadian atau musibah-musibah yang terjadi. Dan ini baru yang disebut orang yang dia memiliki azmul umur dengan kesabarannya, azimah. Dalam belajar pun kita butuh azimah. Kita butuh azimah, sabar, tegar, tetap gitu. Apalagi guru-guru zaman dulu galak-galak, tapi muridnya tetap sabar, tetap nurut. Nah, hal ini didampingi dengan al-basirah, atau bahkan bisa menghasilkan basirah. Itu basirah apa? Pandangan mata hati, kepekaan. Orang yang sabar itu rata-rata lebih peka daripada orang yang responsif. Orang yang apa-apa tuh komentar, apa-apa ngelawan, apa-apa itu. Orang yang sabar malah lebih peka sebenarnya. Coba sekarang kita lihat orang-orang yang miskin, fakir, nggak bisa apa-apa, dizalimi dan seterusnya, kan sabar mereka. Mereka akan lebih kepeka ketika ada orang lain terkena musibah, karena mata hati mereka hidup. Adapun ketika antum tajir, kaya, banyak kepemilikan, kemudian apa-apa mudah, ada orang menzalim antum, antum langsung lawan karena punya duit. Kepekaannya itu kurang sebenarnya. Betapa banyaknya orang yang ketika Allah mudahkan dan ketika Allah Ta'ala berikan kemudahan untuk hidupnya, dia mati, rasa peka hatinya itu mati. Namun ketika Allah timpakan musibah, dia akhirnya sadar bahwa saya selama ini hatinya mati dan kurang peka. Baru dia merasakan sensitivitas kalbunya terhadap keadaan manusia itu ketika dia lagi sulit. Ya, banyak orang yang sombong baru kemudian diajari oleh Allah tawadhu' ketika dia berbaring di rumah sakit. Maka basirah itu kerap kali terwujud karena kesabaran dan bulatnya tekad untuk terus bersabar tanpa bersikap responsif. Apabila azimah, kebulatan tekad dengan pandangan mata hati itu berpadu, maka penyandangnya akan memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Kalau dalam konteks ini begini, kita ini hidup di dunia ini untuk ibadah dan tantangannya sangat banyak. Jadi kita harus punya azimah, harus punya kebulatan tekad untuk terus istiqamah seperti ini gitu. Terus istiqamah sampai mati, sampai wafat. Terus kita menuntut ilmu, tekad kita bulat. Kenapa tekad bulat ini? Karena kita punya visi, yaitu akhirat. Dan seseorang untuk melihat visi akhirat ini perlu apa? Mata hati, basirah. Basirah kan dari kata basirah, pandangan basar. Tapi basirah itu beda dengan basar. Basar pandangan mata, basirah pandangan hati. Mata tidak memandang surga dan akhirat, tapi hati memandang surga dan akhirat dengan kabar-kabar yang ada di Al-Quran dan di hadis Nabi SAW. Maka seseorang ketika azamnya tinggi, tapi dia nggak punya basirah berdasarkan nas Al-Quran Sunnah, dia nggak punya bekal janji Allah Ta'ala terhadapnya, maka azam ini lemah. Maka azam ini lemah. Karena manusia itu ketika berazam, dia itu tahu mestinya reward dan hadiah apa yang akan dia dapatkan kalau dia melakukannya. Dia pasti tahu, makanya dia punya azam. Karena azam tanpa adanya janji, maka dia akan lemah. Dia akan lemah. Coba antum dulu ketika berazam ingin menikah. Bedakan antara fulan itu lagi nyari duit buat nikah, tapi fulan nggak ada yang mau sama dia. Coba tiap hari kerja banting tulang, masya Allah, gaji sekian juta, 80%-nya di save, ditabung supaya bisa nikah. Tapi selama ini dia berusaha untuk mencari calon, malah nggak ada yang mau mencalonkan diri padanya. Iya.
nyari ke fulanah ditolak, ke fulanah diusir, ke fulanah diblokir, ke fulanah di blacklist. Enggak ada yang benar. Enggak mau. Di sini dia punya apa? Dia berazam untuk nikah. Tapi karena mata hatinya enggak hidup, kepada siapa nih nanti nikah gitu. Walaupun dia azam mungkin masih ada, tapi enggak begitu sempurna karena ini saya nikah nanti sementara pengalaman saya sama perempuan enggak ada yang mau sama saya. Gimana ya, masa saya nabung untuk ketiadaan gitu, enggak ada sama siapa. Taib, ada fulan yang lain, dia sudah order ya. Dia sudah ngetek gitu. Dia sudah ngeker. Dia sudah punya mata, bukan mata batin ya, itu nanti ya, ngeliat yang setan nanti. Ngeliat apa? Ini nih target saya nih, si Juminten, gitu kan? Target saya, ya lihat nanti. Sampai dia bilang ke Pak Juminten itu, lihat aja nanti. Kalau lihat, masa kayak gitu ngomong perempuan kayak gitu takut nanti. Lihat suatu saat insya Allah I will marry you. Wah gitu. Ya si Juminten langsung berbunga-bunga hatinya gitu. Ya kata Juminten, yes I'm waiting for you. Gitu. Oke. Ada motivasi di sini. Ada motivasi. Ada target, ada keinginan, ada keinginan. Maka kalau misalnya ngetek seperti melamar, kemudian insya Allah nanti kapan ditentuin bulan nikah insya Allah. Itu kira-kira termotivasi nggak untuk berazam untuk mencari bekal? Iya. Karena ada teman anak Madura, sekarang Ustadz, sekarang ya teman, anak Lipia, maksudnya dulu satu kelas sama Ana. Itu selama 7 tahun kita di Lipia bareng-bareng. Salah satu Ustadz lah, Ana nggak mau sebutin namanya. Ya, tapi bukan Ana, karena teman Ana ini dia biasa di Bekasi sama Jakarta Timur. Ustadz ini dulu kita masih belajar Lipia. Tiba-tiba ada dapat kabar dia nikah. Ya. Masih kuliah kita. Kaget kita, Masya Allah, tuh kok bisa nikah antum? Karena yang Ana tahu dia miskin gitu, kok bisa nikah? Ya, wah, Ana dia cerita. Ana emang ini kan setelah liburan, setelah Lebaran ya nikahnya. Antum dari tadi bolak-balik terus Pak. Ya. Oh iya nggak apa-apa. Oh iya. Foto. Ya. Gak, takutnya beliau memang pengen duduk sini takutnya. Gitu kalau mau duduk sini ada silahkan. Ide bolak-balik ya. Jadi ternyata dia sudah punya calon, dia pengen nikah, dan di liburan Ramadan dia forsir dirinya untuk mencari uang selama 1 bulan itu. Antum dari mana duitnya kok bisa nikah? Dia cerita, karena anak kan diboncengin sama dia waktu itu. Dia punya motor atau enggak? Ya, anak ketika itu kan biasa kalau nggak pakai sepeda atau naik bis Metro Mini ya 75. Nah, terus antum gimana kok bisa nikah? Di Ramadan Ana ceramah di masjid ini, Ana sampai ke Wesal TV, Ana ke sini. Alhamdulillah dapat duit banyak dari situ, terus Ana nikah. Oh gitu ya caranya supaya kaya ya, gitu. Gimana caranya supaya kaya? Jadi ustadz. Nauzubillah. Enggak, di sini karena dia butuh uang untuk menikah, untuk menjaga ifahnya, maka alhamdulillah. Allah permudah. Kenapa? Ada target, ada calon. Cepat sebenarnya kalau ada itu tuh cepat. Ada itu terus direstui, bismillah, cepat. Tapi coba kalau mau nikah, mau sih calonnya, ya nunggu datang. Kalau perempuan kayak gini mungkin oke lah, masih oke lah. Tapi kalau laki-laki, siapa yang mau datang mantu? Ya kalau Allah takdirin datang juga nanti. Ya iya benar kalau takdirin datang. Tapi kalau Allah takdirin juga nggak datang, Allah takdirin juga bisa ikhtiar dong. Gitu. Jadi ketika ada yang antum targetin Bismillah ma fulan, insya Allah
dan antum minta sama Allah, maka di sini ada apa? Ada basirah, pandangan ke situ gitu loh. Ada target. Itu untuk masalah duniawi, nikah yang insya Allah ibadah juga insya Allah. Sekarang gimana kalau misalnya kita mentargetkan akhirat untuk amal kita? Itu azamnya kuat itu nanti insya Allah. Misal zikir pagi petang, ya, yang mana ada beberapa hadis tentang zikir pagi petang di beberapa poin di zikir. Banyak. Zikir pagi petang itu yang ada reward yang Nabi SAW sebutkan. Itu target itu. Jadi dalam Al-Quran, dalam hadis disebutkan surga dan rinciannya. Itu kan target supaya beramal. Maka ketika azam yang kuat beserta dengan basirah, penglihatan tentang targetnya, rewardnya, maka kata beliau akan memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Semangatnya akan membawanya menggapai semua kedudukan yang tinggi. Dengan kata lain, luputnya segala kesempurnaan diri tidak lain disebabkan oleh butanya mata hati atau nihilnya kebulatan tekad. Maka sekarang ikhwan, kalau antum mempelajari suatu ilmu, antum juga punyain mata hati untuk ilmu itu. Kalau antum belajar sesuatu tanpa dengan tekad namun tanpa mata hati untuk yang antum pelajari itu akan futur nanti pada waktunya. Lihat teman-teman kita yang mereka futur dari manhaj salaf. Beberapa dari mereka udah nggak ikutan ngaji lagi, futur dah, hilang dari peredaran. Terus kayak orang bahkan lebih awam dari sebelumnya, yang dulunya mungkin cingkrangan, sekarang celananya udah kayak selang WC panjang banget gitu. Kemudian yang dulunya jenggotan sekarang udah apa ya? Ya udah hilang jenggotnya. Ya. Dan seterusnya udah beda. Antum kenapa akhi? Ana futur akhi. Ya udah, kalau futur udah sembuhin yuk kita ngaji lagi. Enggak akhi, ana bertahan di sini akhi. Kenapa? Ternyata kalau hijrah enggak enak. Lah kok enggak enak? Iya, abis hijrah ana langsung miskin. Ya Allah, antum nyari apa di hijrah gitu kan? Kan sebagian ikhwan tuh pas hijrah langsung dramatis miskin gitu. Drastis gitu ya. Karena resign dari pekerjaan haramnya gitu kan. Ujiannya dahsyat. Enggak kuat karena apa? Azam lemah atau memang mata hatinya itu enggak kuat. Mata hati siapa? Yaitu targetnya itu apa di hijrah itu. Sebagian orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW ketika ingin masuk Islam itu mikir-mikir. Ntar kalau masuk Islam, kalau misalnya sekarang nih di daerah saya ketika masih kafir kayak gini, saya dipandang oleh orang-orang. Saya punya harta banyak. Tapi saya mau tanya, kalau saya masuk Islam benefit apa yang saya dapat? Ya enggak, kamu seperti sahabat Nabi lainnya, biasa aja. Saya nggak jadi Pak RT, nggak jadi Pak RT, Pak Camat, apalagi nggak jadi. Terus benefit apa yang saya dapatkan? Nah, jadi kalau beragama ini targetnya adalah dunia, maka azamnya itu turun, jelek azamnya, nggak bagus, dan bakal futur pada waktunya. Seperti antum hijrah ke manhaj salaf. Kalau targetnya supaya dagangan antum laris, pada waktunya antum enggak ke manhaj salaf lagi. Kalau misalnya kita nih belajar bahasa Arab, apa yang antum inginkan dari itu? Antum belajar tajwid, tahsin, kemudian mentahfiz Al-Quran, hafal Al-Quran. Apa target antum dari situ? Mana mata hati antum dari situ? Kalau belajar bahasa Arab targetnya cuma untuk memikat akhwat misalnya, supaya nanti ketika ta'aruf bisa ngomong ain dengan benar. Nama ana Hasan misalnya. Antum siapa antum? Gitu. Wa na'bud, gitu kan? Kalau misalnya target cuma itu low target. Basirahnya itu kecil banget. Tapi seandainya antum belajar bahasa Arab karena ingin memahami agama Allah Azza wa Jalla dan bisa membaca literatur ulama sehingga antum bisa sholat lebih khusyuk, ini baru azmil umur. Kuat ini baru.
Ya, lihat salah satu musisi yang antum mungkin tahu. Bisa bahasa Arab sekarang, padahal itu hijrahnya baru kemarin menjelang maghrib, belum lama. Nah ini beberapa dari kita, hijrahnya udah dari zaman prahistori, ya udah lama banget. Tapi kalah sama beliau ini. Gitu loh. Kalau alasannya, beliau kan mantan artis, banyak duit. Kalau mau kursus bahasa Arab kan ada duit. Ya akhi, antum gak harus kaya untuk, bahkan santri-santri rata-rata banyak yang miskin pak, terus bisa bahasa Arab. Banyak yang miskin dan bisa bahasa Arab. Di sini azam dan mata hati dan goal achievementnya itu yang perlu kita lihat, apa tujuan dari kita belajar bahasa Arab. Rasulullah SAW menyebutkan banyak sekali hadis-hadis janji ganjaran untuk amal soleh. Disitulah amal soleh perlu azam, dan untuk memperkuat azam itu maka perlu mengetahui atau kadang-kadang mengetahui rewardnya, yang itu adalah basirohnya untuk amal soleh ini. Karena ketika kita menapaki sesuatu dan jalan akan sesuatu dan kita tidak melihat tujuan, maka kita akan merasa keberatan untuk sampai. Keberatan. Tapi ketika kita diperlihatkan tujuan, disebutkan kisi-kisinya, kita termotivasi dengan itu. Pernah Anda jalan kaki Pak, dari Empang sampai ke Parung Kuda. Tahu Empang Pak? Empang Bogor, bukan Empang Balong, bukan, Empang Bogor. Sampai Parung Kuda Sukabumi. Di tahun 2008 itu di rel Bogor Sukabumi waktu itu lagi nonaktif. Keretanya nggak ada. Ya, sampai beberapa bantalan rel itu hilang. Biasa Indonesia ya. Kalau nggak aktif hilang aja. Tapi besinya buatan Belanda itu, masya Allah. Anda jalan kaki Pak, sama teman berdua. Tapi pas pulang Parung Kuda ke Bogor, Anda sendiri. Nah, di Cigombong namanya, ada Cigombong daerah Bogor. Dia masuk perbatasan, ya Bogor Sukabumi perbatasan. Itu sampai anak itu kan isinya kebun-kebun doang dan kadang ada desa-desa kecil gitu. Mana kota nggak kelihatan gitu kan. Ketika itu kan nggak ada Google Map, kita nggak tahu Google Map atau apa. Ya. Jalan, tanya ke petani sih semuanya, Pak, stasiun dekat nggak Pak? Kan ada stasiun tapi stasiun mati lah gitu ketika itu. Stasiun dekat mah Pak? Oh itu masih 1 kilo gitu. Cakep ya. 1 kilo gitu kan. 1 kilonya orang Jakarta ya 1 kilo gitu kan. 1 kilo lagi nih Van, 1 kilo lagi, alhamdulillah dekat lagi kan. Itu enggak 1 kilo Pak. Enggak tahu berapa itu. Ini bener apa enggak tuh petani bilang tadi. Ya 1 kilo orang desa. Enggak nyampe itu. Ini 1 kilo, kok enggak 1 kilo ya? Enggak nyampe. Itu ya subhanallah. Tapi di sini ada pelajaran di sini, Pak. Ketika antum diberikan kisi-kisi basirah, pempandangan bahwa antum akan sampai pada ini. Lihat, walaupun antum dibohongi atau versi dia beda 1 kilo dengan versi ana. Ya. Versi ana 1 kilo 1000 meter, versi dia 1 kilo ya sesampainya itu 1 kilo. Nah, ketika 1 kilo versi dia, walaupun kita mungkin tertipu, terpedaya dengan 1 kilo versi dia, tapi di gambaran kita kan 1 kilo. Lihat, azamnya langsung naik gitu, terbooster langsung, wah sampai nih. Begitu. Kayak misalnya antum motivasin anak antum, ya, anak antum bilang, Pak, aku nggak bisa, ini susah. Nah, nggak apa-apa, insya Allah bisa. Nggak lama lagi insya Allah. Ya, Bapak dulu juga belajar kayak gini, susah banget. Kamu harus bisa. Bapak dulu belajar, Bapak nggak bisa, makanya kamu harus bisa gitu. Abah yakin kamu lebih pintar daripada Bapak. Gitu kan? Anda termotivasi nggak? Termotivasi. Sekarang kalau antum sakit, terus tetangga datang, Masya Allah, mudah-mudahan sembuh Pak, mudah-mudahan sembuh, nih susah nih kayak gini mah. Ya, agak susah Pak, tapi insya Allah sembuh, saya yakin. Biasanya sih enggak sih, cuma saya yakin kalau. Ini kan membuat azam langsung down. Ya.
Ya, SMA orangnya jujur Pak ya, terbuka ya. Daripada saya bohong-bohong gitu kan. Daripada saya memberikan harapan palsu ya. Tapi kayak gini mah susah Pak. Ya. Bapak masih ada aja sekarang, masih syukur. Ya, ini nggak boleh. Dalam Islam gimana? La ba'sa tahurun insyaallah. Itu mata hatinya tuh. La ba'sa itu no problem, nggak masalah. Ya, nggak masalah. La ba'sa artinya nggak masalah. La ba'sa, tidak masalah. Dan yang sakit jangan ngomong enak aja lu bilang nggak masalah. Gue yang sakit lu bilang nggak masalah. Lu nggak masalah, gue yang sakit nih kata. Nggak boleh bilang gitu yang sakit. Justru itu kan motivasi buat dia. La ba'sa, tidak apa-apa. Tahur, insyaallah tahur itu suci dan menyucikan dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Suci menyucikan ini kan berarti apa? Motivasi untuknya, sehingga si pasien atau yang sakit ini termotivasi untuk sembuh. Bismillah, saya akan sembuh. Termotivasi untuk berazam lagi untuk kembali ke kehidupan normal. Seperti itu. Jadi dua hal tadi yang terakhir yaitu kebulan tekad dan pendamping dan apa mata hati. Taib. Syukur. Bagaimana menghindari dan mengingatkan orang suka ghibah? Bagaimana menghindari dan mengingatkan orang suka ghibah? Kev, pertanyaan apa ini? Menghindari dan mengingatkan orang suka ghibah. Yang menghindari orang yang suka ghibah, menjauhinya, jangan berteman dengannya, dan kalau dia udah mulai ngomongin orang, antum alihkan. Antum alihkan ke masalah lain. Ya, dengan skill yang antum bisa. Mengingatkan ya bisa mengingatkan dengan cara afwan ini ghibah enggak usah kita telusin gitu. Antum lebih tahu caranya, Pak. Karena gini, kita dalam berteman itu kan bahasa kita beda-beda, ya. Bahasa misalnya yang suka ghibah adalah ibu kita, cara nanggepinnya juga beda. Kalau dia adalah teman kita, cara nanggepinnya udah beda. Maka yang paling awal adalah ingetin tentang Allah Azza wa Jalla, itu paling awal. Yang paling awal ingetin tentang Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah mendengar percakapan kita. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui apa yang di langit dan bumi? Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Tidaklah ada suatu perbincangan rahasia antara tiga melainkan Allah yang keempatnya dan Allah yang kelimanya jika itu empat, dan Allah Ta'ala akan tahu berapapun orang yang membicarakan ini, baik lebih dari 5 atau kurang dari 5, Allah tahu. Tsumma yunabbihum bima 'amilu yaumil qiyamah. Kemudian Allah Ta'ala akan membeberkan apa yang telah dilakukan di hari kiamat nanti. Ya. Jadi diingatkan akan Allah Ta'ala dan hari akhir. Kok makin gede ya? Kemudian keempat, loh kok keempat ini? Oh subhanallah, ternyata ada 1, 2, 3. Ya bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1. Jadi tadi pertanyaan nomor 3 tadi. Bagaimana cara mencari teman yang bisa mengalahkan kutake hal kebaikan? Kutake mengarahkan. Bagaimana cara mencari teman yang bisa mengarahkan kutake? Mengarahkanku. Oh subhanallah, mengarahkan kita ke hal kebaikan ini antara mengarahkan sama kutake ini enggak ada spasi. Ini mengarahkan kutake ketika toh. Coba nih, ini buktinya nih ya, beneran buktiin. Ana enggak ngarang ana. Coba buktiin bener enggak mengarahkan kutake. Ya kan? Iya. Ini orang Jepang, orang mana ini? Mengarahkan kutake, mengarahkan kita ke hal kebaikan dan mengingatkan teman yang kurang baik. Cari metode yang bisa.
teman yang bisa mengarahkan kita ke hal kebaikan dan mengingatkan teman yang kurang baik pertama di teman ngaji gitu loh. Teman ngaji ya. Teman ngaji, teman ikhwan pengajian atau akhwat pengajian itu lebih spesial daripada umumnya jemaah salat berjamaah. Semua salat berjamaah itu spesial semua insyaallah. Tapi teman ngaji itu kepentingannya itu sama persis. Kalau jemaah salat itu pada umumnya itu sama, alhamdulillah. Tapi kalau teman ngaji ini lebih mengerucut, lebih spesial. Lebih spesial. Ya, kemudian teman-teman ngaji itu mereka lebih ringan untuk menasihati dibandingkan jemaah masjid. Karena kepentingan teman ngaji itu sama-sama murni memang betul-betul pengen berilmu dan beramal, itu dah. Itu yang dicari. Maka sebenarnya punya majelis ta'lim yang memang tujuannya bukan hanya gathering atau ngumpul melainkan untuk berilmu beramal. Ini benefit yang besar sekali. Antum pick up satu orang, dan kenal ini, kenal fulan, terus kemudian masuk grup WhatsApp-nya untuk mencari teman yang bisa mengarahkan. Nah, sebagian dari grup WhatsApp pengajian ada oportunis yang carinya bukan arahan kebaikan, malah carinya apa? Follows, pinjaman, itu ada yang kayak gitu. Satu grup itu di WhatsApp semua, di japri semua untuk cari pinjaman, ada yang seperti itu. Yang seperti itu gigihnya seperti itu, apalagi kok kita mau cari arahan yang baik. Namun sebaiknya tidak langsung kita dapat satu teman, langsung kita merasa dia bisa ngarahin kita. Melainkan observasi dulu beberapa orang, siapa yang lebih lama ngajinya dan lebih paham agama, itu yang bisa ngarahkan. Karena kadangkala orang di samping kita itu baru kemarin ngaji, belum bisa ngarahin kita apa-apa. Dia juga malah butuh arahan juga gitu ya. 2, bagaimana caranya mengamalkan ilmu yang kita punya dan menghindari rasa rawa. Ini apa rasa, coba antum? Rasa rawa, Anda taunya rawa ini kiper Argentina dulu. Coba rasa rawa itu apa? Antum terangnya. Benar enggak rasa rawa? Rawa. Bingung kan? Enggak ada Y di situ tapinya. Adanya R-O-A, rasa rawa. Mungkin ya. Mungkin Y-nya mungkin kehapus atau mungkin enggak ketulis. Caranya mengamalkan ilmu kita punya dan pertama caranya kita mengamalkan ilmu pertama, lihat ilmu yang Allah berikan itu rezeki yang luar biasa loh. Syukuri. Pertama, syukuri ilmu. Merasa bersyukur dengan ilmu. Pertama gitu. Kedua, yaitu tadi pandangan mata hati menuju akhirat. Bahwasanya ketika antum punya ilmu, terus antum amalkan, itu ganjarannya itu ke depannya di akhirat. 2 hal itu yang harus ditanamkan. Yang pertama, mensyukuri ilmu. Karena ternyata pas kita perhatikan umumnya masyarakat, itu mereka enggak ngerti. Dan Allah Ta'ala berikan kita sesuatu yang spesial yang tidak ada yang mengerti kebanyakan orang, yaitu ilmu syar'i. Maka bersyukur, kemudian lihat ke pandangan ke akhirat. Terus tadi yang ketiga sudah, yang keempat bagaimana meningkatkan keimanan dan kesabaran kita terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita, yang terkadang ujian itu berat. Ustaz, kata Allah Azza wa Jalla meningkatkan keimanan dan kesabaran. Kata Allah, wa basyiris sabirin, dan beritakan kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mereka dihadapi musibah, mendapatkan musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu ada di surat Al-Baqarah ayat 156. Al-Baqarah 156 itu pertama. Al-Baqarah 156. Ya, jadi yang step pertama adalah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian hendaknya dia membangun akidah yang benar tentang ujian dan takdir. Belajar ilmu akidah yang berkaitan dengan takdir. Lihat tafsir Al-Quran di beberapa surat, di antaranya surat Al-Baqarah tadi 156, kemudian surat Al-Ankabut awal-awal.
dan yang paling mungkin bisa dia pelajari secara kronologis dan kisah yaitu surat Yusuf dari awal sampai akhir. Maka insyaallah dia akan mendapatkan gelora keimanan dan keilmuan yang tinggi di situ insyaallah. Izin bertanya Ustadz, sepaham saya bahwa suami itu wajib memberi nafkah di antaranya sandang, pangan, papan, pangan pun sudah dalam bentuk siap makan, bukan bentuk lembaran rupiah. Artinya masak adalah sejatinya kewajiban suami. Oh ini ya ngajak berantem ini. Ngajak berantem ini kayaknya. Wah. Mohon pencerahan untuk pemahaman saya masalah ini dan mohon juga diberi pencerahan kepada laki-laki yang bergelar suami masalah ini. Wah. Wah. Ini belum ini. Pagi-pagi ini seger-seger bikin panas. Supaya tidak menuntut jika ternyata tidak ada makanan matang di rumah. Syukran Ustaz. Saya nggak tahu beliau ini kayak kecewa dengan suaminya ini. Ya subhanallah. Ya, gini loh. Dalam rumah tangga itu uruf itu juga berlaku. Uruf itu kearifan lokal. Sekarang anti maunya gimana? Apakah anti mau seperti istrinya orang-orang barat? Allah kalau anti merasakan jadi istri orang-orang barat, ya, yang bebas, cuman dikasih duit dan bebas berkeliaran dan semaunya aja, anti tersisa insya Allah. Tapi ini sebenarnya ujian dan seperti yang tadi kita bilang, kalau anti punya tekad dan anti punya basirah, urusan itu akan lebih mudah, gitu loh. Urusan akan lebih mudah. Dan suami kewajibannya memberi nafkah. Sekarang bayangkan kalau misalnya anti maunya makanan yang sudah masak. Ya, berarti suami yang masak atau suami yang beliin makanan. Nanti ketika suami yang masak pasti gak enak. Karena suami rata-rata gak berbakat masak. Ya, itu satu. Pasti gak puas nanti. Atau suami beliin makanan, pasti boros. Coba setiap hari 3 times a day, 3 hari sekali. Pagi nasi uduk, siang nasi padang, malam nasi kebuli. Itu sehari berapa? Sementara gajinya di bawah UMR 4 juta, 3 juta mungkin. Ya. Maka disinilah perlu kita paham, istri yang kemudian yang di rumah dah masaklah. Saya maunya pokoknya makanan udah jadi. Taib. Ya itu yang tadi kalau makan udah jadi ya berarti suami yang ngurusin. Tapi suami udah repot dengan kerjaannya. Tapi sekarang mungkin di sini suami jangan menuntut jika ternyata tidak ada makanan matang di rumah. Anda nggak tahu nih harus ngomong apa. Karena setahu Anda suami emang kayak gitu. Iya. Anda nggak tahu harus gimana. Ya, gimana? Wahai antum yang bergelar suami. Antum pulang ke rumah capek, pengen makan, nggak ada makanan di rumah. Gimana? Kayak istri udah capek ngurusin rumah, udah capek ngurusin anak, suami telap terus ngasih nafkah. Impas nggak? Pasti istri mencak-mencak nggak? Mencak-mencak, lembet banget nafkahnya nih. Ya. Ini sang penanya, semoga Allah berikan ana dan anti hidayah ya. Gini loh, suami anti itu Allah Ta'ala nubatkan dia sebagai suami, sebagai ladang supaya anti itu diangkat derajatnya oleh Allah di akhirat nanti itu. Kalau hanya hal yang sebenarnya ini semua dari suami istri ya memang kayak gini, ini kehidupannya. Ya, kalau suami pulang ke rumah nggak ada makanan, kadang kesel juga gitu. Udah capek, kok belum masak sih? Astagfirullahaladzim, ya Allah, kamu ngapain aja? Main Candy Crush gitu. Astagfirullahaladzim. Ini
Nggak tahu, anak nggak tahu jawaban udah nggak usah jawab lah. Bingung anak karena nggak kebayang gitu loh. Nggak kebayang. Dari zaman Bahala, bahkan dari zaman Ariel Sharon sebagai Perdana Menteri Israel sampai Benjamin Netanyahu sampai berikutnya nanti tetap kayak gini, namanya suami-suami. Ya Allah alam. Gak habis pikiran ya. Semoga Allah berikan hidayah. Ini insya Allah ibu-ibu juga ngerti lah semuanya. Anda tidak tahu detail tentang bagaimana secara psikologis yang penanya, mungkin dia ada maksud baik. Ya, bahwasanya sepertinya suaminya itu terlalu menuntut padanya. Jadi kita nggak bisa memvonis beliau juga. Mungkin ada sesuatu di rumah tangganya yang kita nggak paham. Jadi semoga Allah perbaiki urusan rumah tangganya. Karena gara-gara hal kecil seperti ini sebenarnya ada beberapa yang memang sampai minta cerai, minta ini. Inilah hasutan syaitan. Padahal ini tugas. Ya, sebagian orang ingin memfikihkan, memformalisasi dengan fikih. Fikihnya adalah ini nafkah kewajiban suami dan nafkah itu kan harus dengan yang matang. Yakin? Gak mau duit? Mau, tapi maunya matang. Duit ada, matang ada. Ya, bukan saya masak. Kan nafkah itu kan makanan. Sandang, pangan, papan. Ya, sandang itu berarti apa? Pakaian. Mas, mau beli pakaian mas? Saya cari di Shopee ya. Kata masnya, nggak boleh, harus dari saya. Paham nggak? Karena harus utuh, matang pakaiannya. Mas, ada ricis nih anak, nggak boleh, harus saya ngasih langsung kamu, makan udah siap jadi matang. Kamu nggak usah milih. Papan, whiteboard, Ya, tempat tinggal papan. Mas mau beli papan, ini papan sama board markernya. Lihat. Yang saya tahu, Bu, ya, justru kebanyakan perempuan itu lebih suka ketika dikasih cairnya. Iya, lebih suka dikasih cairnya. Ini, dah beli sana. Alhamdulillah, langsung jadi perempuan habis itu. Setelah dikasih cairnya, gitu, dikasih mentahnya gitu, duitnya, nih, dah kamu, terserah kamu beli apa nanti, kamu garap lah. Kan laki-laki itu nggak mau mikir ini, nggak mau mikir detail, karena laki-laki itu global aja lah, yang rincinya petetelannya, pecicilannya perempuan, tetelan apa, perintilannya kecil, yang hal kecil itu perempuan. Bu, wajar lah Bu, laki-laki. Kesian nih suami, kesian. Saya malah lebih kesian suaminya, ini kesian ini. Jangan-jangan suaminya di sini nih, ya. Mohon maaf ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Allah punya hak rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Bolehkah ini dipahami untuk nama-nama kita atau anak? Kalau sudah terlanjur dipakai untuk nama, bagaimana solusi kalau ini tidak boleh? Anda nggak ngerti maksud di sini. Kalau dipakai untuk nama, ada nama-nama Allah Ta'ala yang kalau anak ternamakan dengan nama yang serupa itu boleh, tapi ada juga yang tidak boleh. Seperti Ar-Rahman. Rahman itu nggak boleh manusia dinamai Rahman. Atau misalnya Jabbar. Jabbar kalau bagi Allah Azza wa Jalla itu yang maha mengalahkan. Tapi kalau Jabbar, manusia dinamakan Jabbar itu sewenang-wenang artinya. Atau dinamakan Allah. Anak dinamakan Allah doang gitu, itu nggak boleh karena Allah hanya Allah Ta'ala, gitu ya. Al-Mutakabbir misalnya, Al-Mutakabbir kalau bagi Allah maha besar, tapi kalau Al-Mutakabbir nama manusia jadinya sombong, sompral, songong, gitu loh, nggak bisa. Cuman kalau misalnya disematkan sebelum Abdul, nah itu baru boleh. Abdurrahman boleh, tapi panggilnya jangan Rahman, apalagi Maman, beda. Abdurrahman, ya. Kecuali kalau Maman Abdurrahman, nah itu Sunda tuh, boleh itu. Iya itu. Maman Abdurrahman, panggilnya Maman gitu kan. Nah, Abdul Jabbar itu boleh. Tapi panggilannya jangan Jabbar.
Nah kesalahan kita tuh kayak gitu tuh. Abdul ini panggilannya namanya Allahnya gitu loh. Misalnya namanya Abdul Karim, panggilnya Karim. Salah, sebenarnya salah. Di Arab itu nggak berlaku kayak gitu, nggak ada. Anak punya dosen di Libya, orang Mesir, besar badannya. Namanya Ustadz Abdul Fattah. Anak-anak Libya ngerti itu, Ustadz Abdul Fattah. Kita orang Indonesia kan biasanya Ustadz Fattah, manggilnya Ustadz Fattah. Iya. Itu salah sebenarnya, manggilnya apa? Ketika anak ke ruang para ustadz, ada orang Mesir, Saudi, ustadz Indonesia di sana, anaknya mau cari siapa? Maksudnya pakai bahasa Arab gitu. Nahnu nabahats an Ustadz Fattah. Ustadz Fattah. Ma fi huna Ustadz Fattah. Enggak ada Ustadz Fattah di sini. La Ustadz Fattah ya Syekh, Ustadz Fattah. La ma yujad Ustadz Fattah. Enggak ada Ustadz Fattah. Enggak ada. Kita bingung, ini Ustadz paling populer loh di Libya, masa enggak? Kok pada gini sih Ustadz di mana? Ustadz Fattah la yujad. Al-mawjud Ustadz Abdul Fattah. Ustadz Abdul Fattah soknya. Yang ada adalah Ustadz Abdul Fattah. Gitu. Jadi kita coba sini siapa yang namanya Abdul coba? Enggak ada. Atau Abdul siapa, Pak? Abdul Manaf. Pakai fa apa p apa? Oh, Sunda sih. Sunda mesti. Abdul Manaf gitu ya. Bapak orang Sunda, Pak? Campuran, Masya Allah. Panggilannya? Manaf. Panggilannya Pak? Abdul. Bagus, ini benar berarti. Jangan Manaf. Ya. Dul. Ya. Jadi sekali diberi orang bisa mati ya. Ya. Dul. Ya. Nah di sini kalau dipanggil Abdul atau Dul nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nama Allahnya jangan. Tapi ya Abdul Manaf. Abdullah, coba Abdullah. Panggilannya? Iya. Allah panggilannya nggak boleh. Ana punya beberapa teman orang Sulawesi, orang Balikpapan tapi Bugis Sulawesi ya. Abdullah, namanya Abdullah panggilnya Dola. Itu orang-orang Sulawesi kan banyak kayak gitu, Dola, gitu kayak gitu. Ya itu kebiasaan kita, sebenarnya perlu diubah, jangan panggil Ola. Tapi ya Ola itu di bahasa Spanyol artinya halo. Abdullah, panggil Abdullah. Coba ya kita belajar gitu deh Pak. Memang kita tradisional, cuman kalau dikhawatirkan ini melanggar, kita kembali ke syariat deh. Gitu. Ya banyak kita tuh nyingkat-nyingkat, salam aja disingkat. Assalamualaikum, Waalaikum. Ya, Waalaikum. Iya enggak? Waalaikum. Antum masuk Indomaret, Waalaikum. Orang jawab Waalaikumsalam. Tapi kalau antum masuk Indomaret, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Wah, Syekhul Islam gitu kan. Waduh, ini beda nih orang Arab nih. Oke, jadi nama tadi di kajian-kajian Ana di beberapa kajian tauhid juga Ana bahas tentang masalah ini, yaitu jika nama itu khusus hanya Allah Ta'ala yang bernamakan itu maka enggak boleh, seperti Allah, Ar-Rahman, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir dan lain lagi ya. Tapi kalau Al-Karim, Al-Wadud, Ar-Rahim dan seterusnya itu masih boleh, tapi dengan maksud itu nama buat manusia, bukan nama Allah Azza wa Jalla. Bismillah, berbuat dosa di sini bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Ustaz, bagaimana cara mengingatkan teman atau tetangga yang suka ghibah dan namimah? Itu udah tadi. Berdosakah jika saya memblokir nomor HP teman kita yang suka ghibah dan namimah karena kita takut terbawa berbuat dosa, dan saya juga pernah menjadi korban ghibah dan namimah? Ya, blokir aja. Iya, blokir, laporin dan ajak orang buat laporin. Enggak usah provokasi, masih blokir aja, kelas blokir dah ya. Jadi enggak ada faedahnya orang seperti ini ya. Saat sujud terakhir boleh enggak saya membaca doa dengan bahasa Indonesia sesuai keinginan kita? Pertama, Allah Ta'ala dalam hadis Nabi SAW disebutkan yang maknanya paling dekatnya hamba dengan Tuhannya itu pas saat sujud, itu sahih. Maka dengan berangkat dari itu, nomor 2, bahwa saya tidak mengkhususkan sujud terakhir, melainkan sujud kapanpun secara rata, itu semua sama ya. Yani kalau antum mengkhususkan sujud terakhir saja, maka ini tidak ada sunnahnya ya. Samakan antara semua sujud.
Begitu. Yang ada sunnahnya adalah di tasyahud akhir baru dipanjangkan doa, silahkan. Tapi kalau misalnya sujud terakhir, maka ini tidak ada sunnah khusus untuk sujud terakhir. Melainkan di semua sujud itu available untuk waktu doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Satu, wa fikum barakallah. Satu, bagaimana kiat agar bisa istiqamah mengisi hari-hari dengan hal-hal yang bermanfaat? Yaitu pertama, tujukan bahwasanya hal-hal yang antum lakukan itu lillahi ta'ala, atau minimal ada feedback duniawi yang bisa antum dapetin gitu loh. Kalau memang bukan amal ibadah, minimal ada feedback duniawi yang antum dapetin. Jadi bukan melakukan sesuatu yang useless. Ya misalnya mancing ikan di genangan pinggir jalan, itu nggak ada artinya. Coba ngapain coba? Sesuatu yang nggak ada, becekan, antum mancing di situ kan bahlul, ya kan? Ada yang sebenarnya itu hanya suatu metafora aja. Banyak yang orang melakukan hal yang sebenarnya bahlul, nggak memberikan benefit sama sekali. Sekarang apa benefit dunia yang antum dapatkan di situ? Ada apa goal yang antum akan dapatkan di situ? Itu satu. Kemudian yang kedua, bikin schedule atau schedule, yaitu jadwal dan target. Atau antum tuh pengen apa sebenarnya? Pengen belajar apa? Pengen menggarap apa? Bikin target. Ketiga, motivasikan dengan apa? Dengan bergaul dengan orang-orang yang memiliki kesibukan. Jangan bergaul sama orang-orang yang sama gabutnya, karena itu menular, ya begitu. Kedua, ketika hati kita merasa bahwa kita dicintai Allah karena harapan dan doa kita sering dikabulkannya, juga dimudahkan atau diarahkan kepada solusi ketika diri kita ada masalah. Apakah itu benar-benar hakikatnya Allah memang mencintai kita? Ana takut kepedean, tapi benar-benar berharap seperti itu. Gini, jika Allah Ta'ala memudahkan antum untuk sesuatu yang baik, maka itu berarti Allah menyayangi antum. Itu aja. Tapi kalau Allah memudahkan cuma sebatas materi dunia, maka ini baru agak waspada. Kalau Allah Ta'ala mudahkan antum untuk untuk hal-hal baik, solusi-solusi untuk kebaikan selalu ada, maka antum wajib bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau Allah mudahkan untuk antum hal-hal yang sifatnya murni dunia, ini yang baru menjadi kewaspadaan. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia itu kalau misalnya Allah Ta'ala berikan yang banyak buat dia, berikan nikmat yang banyak buat dia duniawi, dia langsung menganggap rabbi akraman, Tuhanku itu sedang memuliakanku. Ya. Maka hati-hati dengan kenikmatan duniawi belaka yang mungkin belum tentu baik buat kita. Tiga, bagaimana cara untuk tidak peduli dengan komentar buruk orang lain kepada kita? Karena itu sulit sekali Ustadz bagi orang yang memang karakternya overthinking. Ya, kalau misalnya khawatir komentar buruk orang lain, gini loh. Antum ketika belajar cuek itu adalah dengan antum tidak membaca dan tidak memberikan celah untuk tahu komentar orang terhadap antum. Tidak membaca, tidak melihat, dan tidak memberi celah pendengaran dan mata antum untuk masuk komentar orang ke antum. Gimana caranya antum lebih tahu? Ya. Belajar dablek dengan tidak mau urusan komentar orang lain, biarin. Dan fokus aja. Kata Allah Azza wa Jalla, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fastaqim kama umirta, yaitu istiqomahlah kamu sebagaimana aku diperintahkan. Nah, sekarang kita melakukan sesuatu karena perintah Allah itu aja dan perintah Rasulullah SAW. Adapun manusia itu pasti komentar. Nah, kalau karakter anti overthinking, maka bacalah ayat kursi, bacalah 3 surat terakhir, terutama An-Nas. Sering-sering baca itu. Karena overthinking itu waswas syaitan. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dan overthinking itu bisa disembuhkan dengan cara tidak mendengar bisikan syaitan dari kalangan jin dan manusia. Jin yaitu bisikan di qalbu misalnya, dari manusia yaitu bisikan di real life, kenyataan. Ketahuilah bahwasanya ucapan manusia kayak asap. Kalau antum semakin hirup semakin sesak.
maka tinggalkan itu. Orang mau komentar apa, itu urusan dia sama dunianya, gitu. Gitu. Kayak ana ini, satu persatu dari ikhwan keluar, ana nggak peduli. Ini nggak peduli, biarin aja. Keluar aja, antum semua keluar, baru anda peduli. Bismillah. Bagaimana sikap kita jika seorang suami lebih dermawan kepada keluarganya daripada ke istri? Apa suami begitu zalim termasuknya? Ini ganas sekali ini apa ya? Pagi ini beberapa ummahat cukup ganas ya. Terus apa yang harus saya lakukan dengan sikap suami demikian? Sedangkan kewajiban saya sebagai seorang istri sudah dilakukan. Ya. Saya paham kok, saya paham. Ya. Gini, Bu, ada dua kemungkinan. Suami memberitahu nominalnya kepada anti atau anti kepo. Itu dia. Yang mana nih? Pilih. Kalau suami sendiri yang memberitahu, anti sabar. Misalnya bilang ke anti, sayang, maaf ya untuk jatah kamu 15 juta per bulan, tapi kalau untuk ibu saya 20 juta per bulan. Gitu. Udah di kayak gitu, udah gede kayak gitu, masih nanya di sini, subhanallah. Ya. Tapi nggak mungkin karena kertasnya robek-robek, jadi kayaknya nggak segitu. Kalau suami ngasih tahu langsung, direct, sayang maaf ya, saya ngasih ibu keluarga sekian lebih besar daripada saya ngasih kamu, padahal kamu yang ini anak-anak. Karena ini suami yang baik sebenarnya. Dia tuh mau sharing bukan bermaksud mengecewakan, tapi dia nggak mau ketika suatu saat ternyata dia lebih besar untuk dedikasinya untuk ibunya misalnya, anti bakal kecewa. Maka dari from the start dia udah buka-bukaan. Anti harus apresiasi kejujurannya. Bagus ini insyaallah. Dan sabar. Dia nggak zalim, sabar. Selama apa yang anti dapatkan itu cukup insyaallah, dan insyaallah cukup, sabarin aja. Dan untuk apa juga kita nuntut misalnya suami ini karena dia mau dedikasi sama keluarganya. Dia laki-laki. Laki-laki itu tentu beda dengan perempuan. Perempuan ketika sudah nikah tentu milik suaminya, totally. Tapi kalau laki-laki walaupun sudah menikah, itu kadang masih ada beban untuk menafkahi orang tuanya, adik-adiknya, saudaranya. Jadi seandainya anti di posisi dia, itu pun sama, itu susah, simalkama. Ini kalau misalnya suaminya direct langsung menyebutkan atau langsung memberitahu. Tapi kalau misalnya suami merahasiakan, anti yang kepo, ini salah anti. Ini salah anti. Karena anti tidak dibebani dalam syariat ataupun dalam kondisi lokal untuk kepo tentang pengeluaran suami yang dirahasiakan. Betapa banyaknya hal yang kalau kita tidak tahu itu lebih afdol daripada kalau kita tahu. Dan ketika kita tahu, kita menyesal kenapa kita harus tahu. Ini udah nggak usah. Itu yang kedua ya. Saya nggak tahu di sini lebih detailnya tentang urusan beliau-beliau ini, tetapi itu yang hanya bisa saya sebutkan, dan insyaallah anti wahai istri di sini bersabar dengan ini semua. Ya. Sekarang misalnya balikin, seandainya anti sudah tua. Suami anti sudah tua. Anti punya anak sama suami ini, dan anak ini laki-laki. Dia juga punya istri nanti. Anti punya mantu. Di situ mungkin akan kerasa bahwasanya apa yang dulu terjadi pada suami menafkahi orang tuanya terjadi pada anak yang menafkahi anti. Di situ mungkin baru ngerti. Ya, seringkali kita baru ngerti sesuatu berpuluh tahun kemudian jawabannya dari Allah Azza wa Jalla. Gitu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika seorang suami tidak pernah sholat? Apakah harus bercerai? Apa melanjutkan pernikahan? Sedangkan sudah mempunyai 2 anak. Anda nggak bisa jawab sini. Ini bahaya ini jawab sini. Cara nulisnya juga ini kayak ada kebingungan, tapi enggak. Karena kalau Anda jawab takutnya nanti kemudian tuh kata Ustadz itu suruh cerai. Ya. Direkam, tuh ada rekamannya. Di menit sekian, jam sekian. Ya nanti orang diparanin lagi sama suami nanti. Ini bukan menutupi ilmu, tapi mengkhawatirkan madarat yang lebih besar. Karena
hal-hal seperti sangat sensitif. Kemudian ini sepertinya happening pada penulis, terjadi pada penulis, khawatir begitu. Terus nanti direfleksikan ke keluarganya, keluarga berantakan, sementara ana pribadi tidak tahu exactly dan persis seperti apa keadaan keluarganya itu. Karena boleh jadi ini perempuan atau orang ini mengklaim suami nggak pernah sholat, padahal pernah sholat, kita nggak tahu. Kalau datang langsung ngomong ayo, gitu. Tapi kalau lewat sini, ntar takutnya ibu-ibu ada berapa yang, iya juga suami saya nggak pernah sholat. Akhirnya ada berapa nanti yang minta cerai, ya. Ustaz, apakah boneka berbentuk binatang ada di rumah menghilangkan keberkahan seperti gambar binatang atau gambar makhluk hidup? Kalau boneka untuk anak-anak dikecualikan oleh para ulama, ya. Kalau boneka untuk anak-anak, tapi sebaiknya hindari itu sebaiknya, ya. Bagaimana sebaiknya boneka tersebut yang sudah di rumah? Kalau untuk anak-anak nggak apa-apa, selama anak-anak ini masih memainkannya nggak apa-apa, karena Aisyah radhiyallahu anha juga punya boneka. Namun ketika nanti anaknya udah besar, jangan dikoleksi lagi boneka itu dan tidak dimainkan, jangan disimpan, dibuang, dibakar atau dikasih ke anak-anak kecil, gitu loh, ya. Apakah anak-anak berilmu tapi kurang kurang di apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apa hukum niat menggabung amal, misalnya orang ru'yat melakukan sholat tahiyatul masjid dan sholat qabliyah dan sholat sunnah wudu dalam satu sholat, ya. Boleh menggabungkan niatan-niatan dalam sholat sunnah seperti sholat tahiyatul masjid sekaligus sholat sunnah wudu sekaligus sholat qabliyah, boleh. Bahkan mau dia tambahin sholat istiqarah, niatan itu juga bisa, nggak apa-apa, sekaligus nggak apa-apa. Tapi nggak bisa kalau dia sholat gerhana, nggak bisa. Apa ya? Oh, itu amalan itu tulisannya. Oh, amalan. Oh, berilmu tapi kurang amalannya, terus apa? Enggak. Boneka, enggak lah. Ada boneka di rumah, terus punya anak, punya ilmu tapi kurang amalnya. Ini gara-gara boneka. Tatoyur namanya. Ini enggak ada kaitannya dengan boneka itu pun juga kok kenapa harus aku, kata boneka itu. Ya kan? Dia enggak ada salah apa-apa. Enggak. Oh, mungkin karena boneka itu mencegah adanya keberkahan di rumah dan seterusnya. Enggak. Itu tidak berkaitan dengan, enggak ada kaitannya dengan boneka, ya. Enggak ada. Tapi kalau saya sarankan sih jangan boneka full gitu loh kalau bisa. Jangan boneka full. Boneka biasa aja. Jangan full semua tubuhnya, jangan. Kayak Barbie itu kalau bisa hindari, jangan. Satu. Subhanallah. Keberkahan satu, memakai parfum bagi laki-laki ketika sholat merupakan hal yang baik. Namun ketika sholat berjamaah di masjid ada orang di samping kita memakai parfum yang bau menyengat, membuat mual. Bagaimana seharusnya sikap saya pada kondisi seperti ini? Ya pindah, ya gimana ya pindah? Susah juga. Ini relatif. Ini bukan salah Fulan yang pakai parfum minyak nyong-nyong itu, bukan salah Fulan. Dia suka itu, tapi antumnya aja nggak suka gitu loh. Karena parfum beda-beda, orang beda-beda cita rasanya. Antum bisa pindah Pak. Kalau misalnya antum nggak bisa di situ boleh pindah. Karena ini hajat sholat. Karena nggak bisa khusyuk dan pusing, maka ya udah pindah, kayak gitu. Pindah ke tempat lain itu nggak apa-apa, walaupun dalam sholat. Karena ini hajat, kebutuhan dalam sholat jemaah gitu. Cuman resikonya kalau antum pindah, antum dianggap kentut, gitu, ya kan? Wah, dia kayak batal sholat nih, kata orang-orang gitu. Pasti dia yang kentut nih, gitu kan? Gitu. Padahal antum cuma pindah karena bau parfum itu, iya. Memang ada bau parfum yang itu baunya itu naudzubillah min dzalik itu baru. Ana pernah cium, astagfirullahaladzim, itu baunya itu. Itu bau kali Cilung masih bagus, itu Kali Cilung. Itu bau comberan yang ada buih-buih hitamnya itu. Itu ada bau parfum gitu. Itu enggak tahu jin aja enggak ada yang mau kayaknya itu.
2. Saya pernah mendengar tidak boleh sholat berjamaah di masjid dengan posisi di antara dua tiang masjid. Kemudian yang ditanyakan, apakah baiknya sholat di baris belakang tiang saja, meskipun ada orang yang sholat di antara dua tiang namun barisannya tidak penuh? Ini belum bisa saya jawab. 3. Dulu kajian diselenggarakan di masjid besar seperti Masjid Wali Kota dan diisi dari jam 9 sampai sholat zuhur berjamaah di sana. Sampai air wudu pun habis karena banyak jemaah, tapi sekarang sudah jarang ditemui hal seperti itu. Apakah fenomena ini merupakan kemunduran dakwah atau karena jemaah senangnya kajian yang hanya 1 atau 2,5 jam saja? Ya ini pembahasannya panjang. Ana mengobservasi hal seperti ini. Perbedaan antara sebelum pandemi dengan setelah pandemi. Kita tuh sangat merindukan masa-masa sebelum pandemi di mana kajian-kajian duha itu banyak yang datang. Ya enggak? Tapi ini karena udah jam 6.54 khawatir terjadi fitnah karena nanti sana akan ada kegiatan, jadi ana nggak bisa jawab panjang. Tapi insyaallah, I promise you, nanti pada waktunya akan ana jabarkan akan hal-hal seperti ini sesuai dengan pengamatan ana insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin bertanya, bagaimana cara mengatasi teman yang susah dinasehatin? Tahu dah, ana nggak tahu. Ana nggak tahu teman antum kayak gimana kan nggak tahu ana. Ustaz Afwan gak masuk tema dari tadi loh, gak masuk tema, gak ada yang masuk tema. Ustaz, hukum menutup mata saat sholat apa Ustaz makruh? Menutup mata saat sholat dikatakan oleh para ulama itu makruh. Lebih benar sesunnah adalah tidak menutup matanya dan melihat ke tempat sujud. Ya begitu ya. Kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.